Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Semangat ya hari ini ya. Iya, Semangat. Semangat. semangat insya Allah luar biasa. Ya. Oke, untuk kegiatan coaching kita pada sore hari ini, di sini saya sebagai observer, kemudian Bu Dini sebagai coach, dan Pak Ari sebagai coachee. Kira-kira sudah siap dengan perannya masing-masing, teman-teman? Insya Insya Allah Allah. siap. Insya Allah siap. Oke. Nah, sebelum kegiatan coaching kita mulai, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Bu Dini selaku coach kita pada sore hari ini ya. Oke, Baik. siap saya ya. Oke ya Bu Dini siap ya. Oke. Ya. Pertanyaan pada praobservasi di sini Bu Dini. Nah, Hmm. pada kegiatan coaching kita yang akan kita lakukan pada sore hari ini, kira-kira Bu Dini, menurut Bu Dini, keterampilan apa yang ingin dikembangkan? Baik, Bu Dini. keterampilan yang ingin saya gali lebih ya Bu Asih, ini pada keterampilan mendengarkan aktif. Karena pada pelaksanaan yang kemarin latihan 2 kali, ini saya rasa saya belum optimal dalam hal mendengarkan aktif. Masih ada beberapa bisa dibilang tantangan-tantangan maupun hambatan-hambatan di sekitar seperti itu Bu Asih. Saya di sini inginnya lebih bisa mendengarkan sebagai pendengar yang aktif. Oke, keterampilan mendengarkan aktif kemarin sudah 2 kali merasa masih kurang ya Bu Dini ya. Ya, Sekarang yang ketiga kali tentunya nanti akan lebih baik lagi ya. Oke. Nah, menurut Bu Dini, indikator keberhasilan. Menurut Bu Dini, indikator keberhasilan dari keterampilan mendengarkan dari kegiatan coaching kita kali ini apa saja Bu Dini? ya. Nanti saya harap pelaksanaan saat coaching, tentunya peran saya sebagai coach ini bebas dari judgement, kemudian lebih adaptif Bu Asih nanti. Jadi jawaban-jawaban dari coach, permasalahan-permasalahan dari coach ini, peran coachnya ini hanya sebagai pemantik. Jadi nanti lebih coachingnya yang lebih bisa menyampaikan secara terbuka dan coachingnya bisa menemukan solusi atau ide-ide dari permasalahan yang diungkapkan. Seperti itu, Bu Asih. Oke, baiklah luar biasa. Semoga nanti dari kegiatan coaching ini keterampilan mendengarkan aktif dari Bu Dini dapat meningkat ya. Semangat Bu Dini. Amin. Semangat. Oke. Ya, Nah, baik. baik untuk selanjutnya silahkan ya. Coach mempersiapkan diri dan coach siap untuk membantu coach. Monggo silahkan langsung saja. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam, Pak Aris. Sehat Bu Dini? Alhamdulillah sehat. Iya Bu Dini, kemarin saya menghubungi Bu Dini pengen bercerita-cerita terkait permasalahan yang saya hadapi selama ini sebagai seorang guru dan saya rasa Bu Dini adalah orang yang tepat untuk saya ajak untuk berdiskusi pada kesempatan hari ini. Baik, silahkan Pak Aris. Dengan senang hati saya terbuka kalau Pak Aris ingin menceritakan atau sharing sesuatu terkait apa yang ada dalam diri Pak Aris, permasalahan terkait murid atau diri Pak Aris, silahkan Pak Aris. Ini Bu Dini, jadi seperti ini ceritanya Bu Dini. Saya sebagai seorang guru sudah belajar dan membelajarkan atau sudah mengabdi lah istilahnya selama kurang lebih dulu di SDIT di sekolah lama 3 tahun setengah dan sekarang sudah berapa 4 tahun setengah. Jadi sudah berapa itu? Sudah 8 tahun sebagai seorang guru, tapi saya merasa masih ada banyak hal yang saya rasa kompetensi saya belum maksimal. Hal itu terbukti dari ketika saya masih ada beberapa anak yang apa namanya nilainya belum maksimal, kemudian masih ada anak-anak yang belum lancar dalam membaca, bahkan ada yang
belum bisa membaca, padahal sudah di kelas 4. Dan saya merasa sangat sedih dan bingung dengan apa yang harus saya lakukan sekarang. Baik, jadi permasalahannya tentang proses pembelajaran ini di kelas 4 nggih Pak Aris ya. Di Tadi kelas ada 4. murid yang kurang ada yang belum bisa membaca, menulis Hmm, seperti itu. iya, Ya, kira-kira dari permasalahan tersebut ini kan Pak Aris nanti ingin bercerita ya, bercerita, kemudian iya. percakapan ini harapannya tujuan dari percakapan atau coaching yang akan kita laksanakan ini apa Pak Aris? Ya, tujuannya dari pelaksanaan coaching ini saya berharap sekali saya bisa menemukan kembali semangat sebagai seorang guru dan menemukan solusi terkait apa yang harus saya lakukan untuk menangani murid-murid saya itu. Luar biasa, ada apa ya, semangat ingin untuk lebih baik gitu ya Pak Aris ya, peran sebagai Iya, seorang semangat. guru, luar biasa. Lalu menurut Pak Aris, idealnya seorang guru itu baiknya seperti apa Pak Aris? Idealnya seorang guru ini yang berkaitan dengan Ya, permasalahan tadi ya. ya, ya, idealnya seperti apa? Eh, Idealnya berarti seorang guru itu harus bekerja semaksimal mungkin agar kualitas atau kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak itu meningkat. Nah, sayangnya saya merasa kompetensi dalam hal literasi ya terutama ya membaca itu anak-anak belum maksimal. Berarti kemungkinan besar yang terjadi adalah saya kurang mengembangkan atau ada kesalahan pada diri saya. Terkait dengan kemampuan literasi anak. Jadi selama ini apa yang pernah Pak Aris lakukan terkait dengan permasalahan yang Pak Aris temukan tadi kaitannya dengan kemampuan literasi anak yang kurang? Hmm. Saya kemarin mencoba untuk apa namanya membuat kegiatan membaca karena memang basicnya anak-anak itu sangat tidak suka membaca, terutama dengan bacaan yang sangat banyak itu. Sebelum pembelajaran dimulai biasanya setelah SOP pagi, kemudian ada kegiatan penanaman karakter dengan tilawah, kemudian saya membiasakan anak-anak untuk melakukan kegiatan literasi membaca, entah itu literasi digital atau literasi yang lainnya selama 15 menit. Dan harapannya nanti anak-anak menjadi termotivasi untuk membaca dan nanti bisa lancar dalam membaca dan menguasai kompetensi literasi. Baik, luar biasa yang telah dilakukan Pak Aris. Nah, selama ini dari yang sudah Pak Aris ungkapkan, itu sudah berhasil atau belum Pak Aris? Yang SOP, terus pembiasaan-pembiasaan membaca di pagi hari tadi ya Pak Aris? Kalau pelaksananya sudah berhasil, tapi saya merasa Hmm. yang kurang karena kompetensinya anak-anak ternyata setelah kita ukur juga belum maksimal ternyata. Jadi saya perlu membuat apa lagi ini ya untuk anak-anak biar nanti ke depan literasinya semakin bagus. Baik, eh, jadi tadi sudah ada upaya dari diri Pak Aris ya, tadi melaksanakan Ya, pembiasaan membaca. Kalau dinilai nih Pak Aris, diri Pak Aris sebagai guru selama ini kaitannya dengan bagaimana upaya meningkatkan kemampuan literasi anak ini, skala kalau misalnya skala 1 sampai 10, maksimal 10, diri Pak Aris pada titik berapa nih skalanya? wah sepertinya masih rendah ini. Saya mungkin kalau menilai diri saya sendiri mungkin berada di skala 6 Bu Dini. Hmm. Kenapa Pak Aris? Kok tidak 8, Karena 9? eh, ternyata hasilnya walaupun usaha yang saya lakukan sudah menurut saya sudah maksimal dengan kegiatan literasi ataupun pendampingan, ternyata hasilnya masih belum sesuai dengan saya harapkan. Sebenarnya saya pengennya dalam satu kelas itu semuanya lancar membaca, kemudian literasinya juga bagus. Tapi kenyataannya masih sekitar 50% lah. Baik, dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan, ternyata menurut Pak Aris belum optimal seperti itu ya. Iya. Lalu apakah dari Pak Aris punya ide atau gagasan lain selain pembiasaan literasi di pagi hari, Pak Aris? eh Apa namanya? Sebenarnya saya sudah membuat
pojok baca di kelas, sudah mendesain kelas menjadi sedemikian rupa agar anak-anak tertarik dalam hal membaca, terutama di pojok baca yang sudah kita buat, walaupun pelaksanaannya belum maksimal tapi sudah dibuat. Kemudian untuk pemanfaatan perpustakaan juga untuk meningkatkan kompetensi literasi pada anak-anak, kita kemarin berkolaborasi dengan beberapa guru untuk mengaktifkan kembali perpustakaan yang kita miliki dengan jumlah buku yang sangat banyak. Dulu di 2017 dan 2012 pernah mendapatkan bantuan DAK buku, tapi bukunya masih tersegel rapi di kardus, dan mungkin ke depan kita akan maksimalkan lagi dan pemanfaatan perpustakaan yang dengan buku yang sangat banyak itu tapi tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Nah, rencana ke depan untuk memaksimalkan itu saya berusaha nanti kita akan kolaborasi dengan beberapa guru dan kepala sekolah agar anak-anak mengaktifkan kembali perpustakaan, kemudian pojok baca yang sudah dibuat agar kompetensi literasinya menjadi meningkat. Baik, luar biasa, sangat banyak sekali ya rencana-rencana dari Pak Aris sebagai guru penggerak ini ya. Inovatif sekali. Tadi yang diungkapkan ada pojok baca, kemudian kolaborasi. Bagus sekali ya Pak Aris ingin mengajak beberapa rekan guru untuk berkolaborasi dalam upaya mengoptimalkan kemampuan literasi murid ya Pak Aris ya. Iya. Ya, semoga berjalan dengan lancar. Kira-kira Amin. tantangan atau hambatan mungkin dari rencana yang akan dilaksanakan Pak Aris ini apa Pak Aris? Tantangannya pertama dari saya sendiri jelas tantangan semangat ya, menumbuhkan semangat atau istilahnya konsistensi sebagai seorang guru yang selalu bergerak itu tidak mudah, terutama di masalah pribadi. Seorang guru mesti banyak mengalami berbagai masalah, kemudian dibenturkan dengan pembelajaran di kelas, kemudian ini juga untuk menangani permasalahan di sekolah secara kompleks, artinya banyak sekali hambatan yang mungkin akan muncul ya. Pertama jelas dari pribadi, kemudian yang kedua ketika melakukan kolaborasi, tidak semua guru mungkin akan sepakat dengan kegiatan atau rencana yang kita lakukan Bu Dini. Mungkin ada beberapa yang tidak sepakat ataupun menolak, bahkan menentang mungkin ada. Baik, berkaitan dengan hambatan tadi saya menangkap bagian kolaborasi itu nanti Iya. apa tadi Pak Aris takutnya ada hambatan, ada beberapa Iya. guru yang kurang pro seperti itu ya Pak Aris ya. Lalu solusinya dari Pak Aris ini bagaimana jika mengalami tantangan atau hambatan tersebut? Solusinya untuk yang diri pribadi mungkin saya akan berusaha untuk semakin bersemangat lagi menjaga keistiqomahan sebagai seorang guru, kemudian mengulang-ulang lagi etika sebagai seorang guru, berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti berbagai diklat agar nanti bisa mengembangkan diri pribadi dan anak-anak pada khususnya. Kemudian untuk kolaborasi nanti saya berusaha untuk pendekatan humanis mungkin ya, agar nanti tercipta solusi-solusi yang win-win solution, artinya teman-teman sejawat atau kepala sekolah bisa menerima usulan kita dan dengan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dicerna oleh semua kalangan. Itu. Baik, luar biasa. Lalu kaitannya dengan rencana tadi, kira-kira Pak Aris ingin melaksanakannya kapan, Pak Aris? Rencana ya untuk yang kegiatan membaca 15 menit sudah kita laksanakan, kemudian pojok baca sudah kita buat di semua kelas. Rencananya tinggal memaksimalkan kegiatan-kegiatan pada proses pojok baca itu. Kemudian untuk pemanfaatan perpustakaan mungkin kita akan mulai minggu depan ya, setelah libur ini, agar nanti tidak mengganggu jalannya kegiatan setelah Ramadan. Jadi kita percepat saja karena
anak-anak kan memang sudah sangat butuh dengan kegiatan literasi dan masih ada banyak anak-anak yang belum lancar dalam membaca. Ya, semoga berjalan lancar dari rencana yang disampaikan Pak Aris. Kemudian komitmen dari diri Pak Aris kaitannya dengan rencana-rencana tadi, ini seperti apa komitmennya? Ya, komitmennya nanti sekali lagi saya sampaikan bahwasanya setiap guru itu pasti ada permasalahan dan saya menyadari itu, kemudian saya berusaha untuk semaksimal mungkin menjaga komitmen. Insya Allah saya akan eh, bekerja semaksimal mungkin sebagai seorang guru, kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada murid dan yang jelas membuat ya permasalahan yang berkaitan dengan literasi anak-anak yang belum bisa membaca itu nanti akan bisa teratasi dengan berbagai program yang kita sudah rencanakan, baik itu pojok baca ataupun kegiatan literasi 15 menit, pemasaran perpustakaan atau kolaborasi ataupun hal-hal yang lain yang belum saya rencanakan, tapi insya Allah kita akan berkolaborasi dengan berbagai teman-teman guru agar mendapatkan solusi yang bagus dan efektif dan efisien. Baik, luar biasa. Komitmen, semoga dapat melaksanakan komitmennya dengan baik ya Pak Aris ya. Kemudian siapa Iya, yang akan Pak Aris libatkan? Selain tadi sudah menyebutkan sesama rekan guru ya tadi ya. Mungkin siapa yang akan dilibatkan Pak Aris? yang jelas yang akan saya libatkan adalah anak-anak karena prosesnya adalah tujuannya kepada anak-anak. Literasi kan tujuannya kepada anak-anak. Pojok baca yang melaksanakan juga anak-anak. Kemudian jelas sebagai bawahan di sekolah kita harus mendapatkan persetujuan ataupun masukan saran dari atasan kita, kepala sekolah agar program yang kita rencanakan berjalan lebih mulus lagi dan mendapatkan dukungan baik material maupun moral. Baik, luar biasa. Ternyata diri Pak Aris sudah bisa menemukan solusi loh ternyata ya. Tadi Waduh, iya ya. permasalahannya, tadi Pak Aris mengatakan kaitannya dengan kemampuan literasi murid. Ternyata Pak Aris juga sudah bisa menemukan, selama ini sudah adanya pojok baca, kemudian adanya pembiasaan literasi di pagi hari. Terus Pak Aris juga sudah menyampaikan rencana-rencana ke depan kaitannya dengan meningkatkan kemampuan literasi itu tadi akan berkolaborasi begitu ya Pak Aris ya. Ya, semoga saya doakan rencana-rencana dari Pak Aris, aksi nyata dari Pak Aris ini dapat berjalan dengan baik di SD Negeri Tangkisan dan harapannya seperti yang Pak Aris ungkapkan kemampuan literasi murid Pak Aris ini lebih jauh lebih optimal. Terima kasih Pak Amin. Aris sudah kersa sharing berbagi cerita. Kemudian apa yang dirasakan Pak Aris setelah kita ngobrol atau Pak Aris bercerita kepada saya? Ya, perasaannya sekarang Bu Dini saya lebih tenang, lebih bisa menemukan sebenarnya ternyata kita mampu untuk menemukan solusi itu ya. Jadi terima kasih sekali lagi buat Bu Dini yang sudah mendampingi tadi, sudah menjadi coach bagi saya sehingga saya mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada dan mampu bercerita dengan leluasa seperti seorang teman gitu ya. Alhamdulillah ya Pak Aris ya bisa menemukan Ya, dari solusi permasalahan terus udah dapat solusinya. iya. Baik, saya tutup coaching hari ini ya Pak Aris ya. Baik, Bu Dini dan Pak Aris, luar biasa sekali sudah melaksanakan kegiatan coaching yang menurut saya pokoknya jangan tak acungi jempol, dua jempol, keren ya. Nah, jadi mungkin tadi disampaikan oleh Bu Dini bahwa kemampuan yang ingin dikembangkan ya. Jadi tadi Bu Dini menyampaikan pada pra observasi tadi menyampaikan keterampilan yang ingin dikembangkan yakni pada mendengarkan aktif ya Bu Dini ya. Oke, Iya. menurut saya sebagai observer untuk kegiatan coaching yang panjenengan lakukan dengan Pak Aris sebagai coaching, jenengan sebagai coach sudah luar biasa sekali. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tetapi tidak membingungkan coach itu panjenengan lakukan
Pak Aris juga menjawab setiap pertanyaan yang panjenengan berikan itu dengan senang, dengan apa namanya ya, dengan leluasa menyampaikannya ya. Pertanyaan pemantik sehingga itu Pak Aris menjawabnya juga kalau menurut saya itu langsung tes malah langsung beliau itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Pokoknya keren. Oke, terus secara umum Bu Dini tadi dalam mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Koci itu sudah sangat baik sekali. Fokusnya juga saya lihat juga sudah bagus, tidak ada judgement atau apa ya namanya penghakiman terhadap Koci itu sudah baik dilakukan. Nah, kalau menurut saya itu pokoknya pelaksanaan kegiatan coaching yang dilakukan Bu Dini sebagai coach sudah bagus ya. Nah, sekarang saya tanya Bu Dini, tadi Alhamdulillah. Jenengan bertanya kepada Koci bagaimana perasaannya setelah dilakukan coaching tadi terhadap Koci. Nah, sekarang saya tanya kepada Panjenengan, bagaimana perasaannya Bu Dini menjadi coach pada sore hari ini? Ya, Alhamdulillah Bu Asih, tentunya saya juga sangat senang ya mendengarkan apa tadi cerita atau sharing dari Pak Aris. Ternyata coachingnya bisa lebih terbuka. Kemudian Alhamdulillah dari diri coaching ini mampu mengembangkan potensi dari dalam dirinya sendiri. Jadi saya hanya mendampingi begitu Pak Bu Asih. Mas justru dari coachingnya bisa menyampaikan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Seperti itu Bu Asih. Alhamdulillah lega, senang. Ya, betul sekali. Berarti itu kalian memang luar biasa. Coachnya juga leluasa bercerita. Coachnya dalam memandu ataupun memantik juga berhasil. Oke, bagus sekali Bu Dini. Saya berharap untuk kegiatan coaching ini bisa dilaksanakan di sekolah ya. Baik untuk peserta didik maupun untuk rekan sejawat. Semoga kegiatan coaching ini dapat bermanfaat untuk sebagai upaya untuk memajukan kegiatan pembelajaran atau mengatasi permasalahan yang ada di sekolah. Begitu Bu Dini. Selanjutnya Bu Dini, pertanyaan berikutnya dari saya. Menurut Bu Dini nih, kalau saya meminta Bu Dini untuk menilai keterampilan mendengarkan aktif dari Bu Dini pada kegiatan coaching kita kali ini, kira-kira Bu Dini memberikan nilai berapa Bu Dini? Aduh, menilai ya. Ya, menilai diri sendiri, itu penting loh ya. Baik, ya. Kaitannya karena ini untuk refleksi diri sendiri ya Bu Asih. Ini masih dalam taraf belajar Bu Asih. Jadi saya menilai diri saya ini masih 7 Bu Asih. Jadi harapannya ke depannya ini kan baru dalam taraf belajar sesama dengan CGP. Jadi nanti ke depannya bisa mengembangkan lagi, dipraktikkan. Jadi ini tidak hanya sekedar teori seperti itu Bu Asih. Harapannya bisa diimplementasikan di sekolah kan lebih bermanfaat jika dilaksanakan secara terus-menerus ya Bu Asih ya, konsisten baik dengan sesama rekan guru maupun dengan murid seperti itu Bu Asih. Jadi nilainya 7 Bu Asih. Nilainya 7, jauh sekali tuh Bu Dini yang tadi. Kalau menurut saya nih ya, jenengan menilai panjenengan 7. Sekarang observer ya, observer yang menilai coach ini. Ya, oke. Setelah saya mengamati dari praktik coaching pada sore hari ini, tadi jenengan memantik coaching dengan sangat baik sekali, jenengan memberikan nilai 7. Kalau saya tidak Bu Dini. Berapa Bu Asih? Bu Dini memberikan nilai 7, kalau saya memberikan nilai 9 sampai 9,5 Bu Dini. Terima kasih Bu Asih. 10-nya kurang sedikit ya. Sudah luar biasa kalau menurut saya, Jan. Sudah oke. Dan besok siap menerapkan di sekolah ya Bu Dini ya. Insya Allah siap Bu Asih. Ya. Yang jelas saya memberikan penilaian tersebut karena memang saya mengamati bahwasannya tadi jenengan memantiknya bagus sekali. Terus Pak Aris dalam mengungkapkan permasalahannya juga begitu leluasa sekali sehingga Pak Aris tidak merasa takut atau canggung, menganggap jenengan itu sebagai teman gitu ya. Oke. Begitu Bu Dini hasil dari observasi yang saya lakukan terhadap kegiatan coaching kita kali ini. Baik Pak Aris,
Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aris sebagai coach yang sangat luar biasa menyampaikan permasalahannya, dan Bu Dini sebagai coach yang luar biasa bisa menggali potensi dari Pak Aris sehingga Pak Aris dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oke, demikian untuk praktek kita pada sore hari ini. Sampai ketemu lagi besok di sekolah masing-masing dengan praktek masing-masing ya terkait kegiatan coaching ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Siang. Ya, untuk praktik coaching hari ini saya berperan sebagai observer, kemudian Pak Aris nanti berperan sebagai coach, dan Bu Ase Suprapti sebagai coach. Sudah siap teman-teman? Insya Sudah, Allah. siap. Ya, sesuai dengan peran saya. Untuk tahap yang pertama pra coaching ya, Nah, sebelumnya saya akan bertanya kepada coach yaitu Pak Aris untuk pelaksanaan coaching nanti 20 menit nanti, kira-kira keterampilan yang akan Pak Aris kembangkan itu pada keterampilan yang mana? Rencana keterampilan yang akan saya kembangkan adalah pada bagian mendengarkan aktif, karena kemarin pas latihan itu sepertinya saya lebih kurang pada hal-hal itu. Baik Pak Aris, berarti keterampilan yang bagian mendengarkan aktif ya. Nah, Ya, betul. Agar lebih maksimal atau optimal, kira-kira apa yang akan lakukan dari keterampilan tersebut, Pak Aris? Ya, pertama saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari asumsi pribadi atau pribadi. Kemudian saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menjudge coach. Kemudian saya akan berusaha menangkap emosi yang dirasakan oleh coach pada kegiatan coaching nanti. Rencananya begitu. Baik, luar biasa. Jadi Pak Aris sudah mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus Pak Aris lakukan idealnya sebagai coach, terutama fokusnya pada keterampilan mendengarkan aktif seperti itu ya Pak? Iya. Kemudian kira-kira ukuran keberhasilannya apa ya Pak Aris agar keterampilan tersebut dapat optimal? Menurut saya ukuran keberhasilan dari kompetensi tadi atau kegiatan coaching nanti adalah yang pertama, coach bisa leluasa atau bebas bercerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua, nanti bisa menemukan solusinya, dan yang ketiga nanti tidak ada asumsi atau judgement atau asosiasi pribadi yang saya lakukan kepada coach pada kesempatan nanti. Baik, coach dan coachi semoga sudah siap, semoga berjalan dengan lancar ya coaching hari ini. Saya Siap. persilahkan kepada coach dan coachi. Oh iya, siap. Baik, kita mulai. Coach yang baik, saya mulai. Halo Pak Aris, selamat siang Halo. Pak Aris. Selamat siang Mbak Asis, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa Pak Aris. Kemarin sepertinya pernah mengeluhkan sesuatu, ada yang ingin diceritakan Mbak Asis? Ya, begitulah Pak Aris, makanya saya siang-siang hari ini meminta waktu pada Pak Aris. Saya ingin bercerita Pak Aris tentang hal-hal yang saya rasakan pada akhir-akhir ini Pak Aris. Kenapa itu Mbak Asis? Kenapa? Ya, pada minggu kemarin ya Pak ya, saya itu merasa murid-murid di kelas 5 ini Pak, jumlahnya 12 siswa, sebenarnya tidak banyak. Itu saya merasa anak-anak itu kurang begitu antusias Pak dalam menerima pembelajaran dari saya.
Nah, bisa Hmm. dilihat dari mereka yang kurang bersemangat, kemudian mengantuk, Pak. Mengantuk, dan kadang ada yang suka ngobrol sendiri malahan, seperti arisan itu loh, Pak. Berkelompok di belakang. Dan yang paling saya amati dan rasakan itu 50%, berarti sekitar 6 anak lebih ya Pak, itu apabila saya beri tugas, itu kadang mereka itu tidak mau mengerjakan atau tidak mengumpulkan. Seperti itu Pak Aris. Oh iya, menurut Mbak Asi itu kenapa kok anak-anak menjadi tidak bersemangat, kemudian mengantuk, dan tadi sudah ada ukurannya 50%. Ya seperti itu. Kira-kira menurut Mbak Asi, apa yang menyebabkan hal tersebut ya? Nah, eh, menurut saya pembelajaran yang saya berikan kepada anak, khususnya pendidikan agama Islam ya Pak, itu mungkin Ya. sedikit membosankan. Apa karena saya itu Hmm. terlalu dominan untuk berbicara di dalam kelas, Hmm. kemudian banyak bercerita di depan murid-murid, dan mungkin saya kurang memberi kesempatan kepada murid saya itu untuk berpendapat atau lebih aktif di dalam pembelajaran saya. Seperti itu, Pak Aris. Oh, nggih, Mbak Asi. Jadi menurut Mbak Asi, kira rencana diskusi atau pertemuan kali ini tujuannya untuk apa ya kira-kira ya? Ya. Nah, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya ini, Pak Aris, agar Oh, anak-anak itu lebih antusias dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Seperti itu, Pak Aris. begitu ya. Ya, kalau menurut Mbak Asi dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, kira-kira apa namanya, potensi atau hal apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh Mbak Asi dalam rangka untuk meningkatkan motivasi tersebut? Oke. Hmm, yang sudah pernah saya lakukan, Pak, mungkin saya itu memberikan pembelajaran dengan menggunakan video, Pak, khususnya Hmm. untuk pembelajaran tarikh atau sejarah sejarah itu loh Pak ya. Kan biasanya Iya, anak-anak kan kalau hanya diceritakan kan ngantuk. Terus saya sudah iya. pernah memutarkan film yang materinya sama dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Seperti itu Pak Aris. Oh, sangat luar biasa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Mbak Asi dalam rangka untuk meningkatkan semangat dari anak-anak. Nah, kalau menurut Mbak Asih, dari tindakan yang sudah dilakukan itu, kalau diukur dengan skala 1 sampai 10, kira-kira sebagai guru, Mbak Asih sudah berada pada posisi yang mana ini? 1 sampai 10 kira-kira. Ya. Kalau menurut saya, kalau saya memberikan penilaian kepada diri saya, karena tadi beranjak dari masalah anak-anak kok kurang antusias tadi, Iya. saya memberi nilai baru 7, Pak. Nah, di situ. 7, baru 7, tetapi saya ya ini tadi berusaha agar anak-anak itu lebih apa namanya ya, lebih antusias atau lebih termotivasi lagi belajar PAI-nya. Tadi saya menggunakan apa mencari ide-ide yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke. Kira-kira menurut Mbak Asih, dari skala yang sudah dipilih 7 itu, apa yang menyebabkan kok Mbak Asih tidak berada pada posisi skala yang 10? Apa hambatan atau gangguan yang dialami oleh Mbak Asih dalam meraih tujuan tersebut? Oke, kalau menurut saya sendiri itu mungkin karena saya kurang dalam mencari referensi mungkin ya Pak ya. Hmm. Karena dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang asik itu Hmm. tentu saya itu harus banyak-banyak mencari sumber belajar, tidak hanya pada Hmm. buku teks saja. Terus kemudian media pembelajaran yang menyenangkan seperti di yang sekarang ini sedang trending ya Pak, mungkin bisa menggunakan TikTok, terus kemudian bisa menggunakan apalagi itu ya kemarin itu ternyata ada Pak materi-materi PA itu hanya mungkin saya itu kurang kreatif ya Pak.
Seperti Hmm. itu. Sebenarnya banyak sekali Pak media di internet yang bisa mengembangkan atau meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran PAI, Pak Aris. Oh iya, ternyata Mbak Asis sudah mengetahui cara untuk meningkatkan semangat atau motivasi dari siswa-siswanya ya. Berarti kira-kira menurut Mbak Asis Ya, sebetulnya sekarang rencana yang akan dilakukan itu kira-kira bagaimana ini, Mbak Asis? oke. Eh, rencana yang akan saya lakukan yakni tadi saya harus mencari banyak referensi terkait sumber-sumber belajar ya Pak ya. Kalau Mm-mm. sekarang ini saya fokusnya pada buku teks, besok saya harus mencari video-video yang menyenangkan di YouTube. Kemudian video bukan ya namanya ya media-media lain mungkin yang dicontohkan pada media sosial seperti TikTok yang menyenangkan itu akan saya bagikan kepada murid-murid sehingga murid-murid tidak merasa ngantuk ya seperti itu. Dan ada lagi Pak Aris mungkin ya, menurut Pak Aris mungkin ini masuk atau tidak, yaitu games Pak, games yang menyenangkan. Jadi anak-anak itu Iya. semuanya aktif dalam pembelajaran, tidak ada yang pasif. Seperti itu Pak Aris. Ya, sangat luar biasa jawabannya dari Mbak Asi. Nanti Mbak Asi akan mencari referensi, kemudian akan menggunakan berbagai media. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira waktunya mau dimulai kapan ini, Mbak Asi ini? Ya, insya Allah saya akan memulai pada minggu besok Pak Aris, hari Selasa ya. Sebelumnya saya akan menyusun perencanaan terlebih dahulu Hmm, yang yang memuat tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi berarti saya harus fokus pada diferensiasi konteks ya Pak ya, konten iya. dan proses juga saya susun dengan baik. Minggu depan akan Hmm. langsung saya eksekusi Pak, gitu Pak Aris. Oke, untuk memudahkan kegiatannya, maka nanti Ibu bisa bekerja sama dengan beberapa pihak ya. Nah, kira-kira Ya. apa dan apa yang dapat membantu Mbak Aksi dalam menjaga komitmen tersebut? Kira-kira siapa saja ini? Oke. Nah, yang tentunya yang saya libatkan untuk proses pembelajaran tersebut ya Pak ya, yang Iya. dapat meningkatkan motivasi maupun semangat itu saya akan berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah yang selalu menginspirasi saya, kemudian kepada guru kelas 5 juga ya, wali kelas 5 begitu Pak Aris. Itu Oh iya. saya harap mereka mau berkolaborasi membantu ikut memecahkan permasalahan yang saya hadapi terkait antusiasme terhadap pembelajaran PAI. Ya, Begitu terima Pak kasih Aris. Mbak Aksi atas apa namanya kegiatan coaching pada kesempatan hari ini. Mbak Aci sebagai coach tadi sudah menemukan sendiri permasalahan dan solusi yang akan dilaksanakan untuk menanggulangi atau mengantisipasi dari kegiatan tersebut. Nanti saya berdoa semoga pembelajaran yang dilakukan oleh Mbak Asih ke depannya menjadi jauh lebih baik lagi dan nanti anak-anak akan bersemangat mengikuti pembelajaran sehingga hasilnya, prestasinya anak-anak menjadi lebih meningkat. Begitu ya Mbak Asih ya. Ya, terima kasih Pak Aris. Bagaimana perasaan Mbak Asih setelah di coaching oleh saya pada kesempatan hari ini? Oke Pak. Perasaan saya sekarang jadi lega Pak. Saya Lega? kemarin ada unek seperti itu, ada permasalahan, saya harus cerita ke siapa. Ternyata saya menemukan coach yang luar biasa ya. Oke. Bisa memantik saya Pak untuk mengembangkan diri saya lebih baik lagi. Ye, terima kasih. Cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk saya dan Mbak Asih ya. Baik, luar biasa sekali pelaksanaan coaching berjalan dengan lancar. Pak Aris juga sebagai coach mampu keterampilan dalam mendengarkan aktif ini juga sudah luar biasa, sudah bebas dari judgement. Jadi tadi pelaksanaan coachingnya sudah tidak ada penilaian-penilaian tertentu kepada Bu Asih, kemudian juga lebih bisa mengembangkan potensi dari Koci. Jadi tadi Kocinya yaitu Bu Asih dapat malah bisa mengungkapkan solusi-solusi ataupun ide-ide kreatif terkait tadi permasalahan motivasi belajar murid dalam pembelajaran PAI seperti itu.
Luar biasa Pak Aris. Menurut saya keterampilan dari Pak Aris sudah baik. Kemudian kalau menurut Pak Aris dari pelaksanaan coaching tadi, kalau dinilai ya Pak Aris ya dari skala 1 sampai 10, ini nilainya berapa Pak Aris? Sebenarnya yang berhak untuk melakukan penilaian itu orang lain sebenarnya. Tapi kalau si minta untuk menilai diri sendiri Ya, ya, refleksi Pak ya Aris. berada pada skala 7 mungkin ya. Skala 7. Padahal kalau menurut saya sudah luar biasa itu Pak Aris. Lebih dari 7 Pak Aris. Kalau bisa menang Saya 10, Bu, 10 gitu. Oke. Antara 9 10 sudah luar biasa, sudah bisa meningkat nggih Pak Aris. Dari yang kemarin belum fokus, sekarang sudah jauh lebih fokus dan jauh lebih terampil dalam kaitannya dengan keterampilan mendengarkan aktif. Alhamdulillah. Iya. Selanjutnya Pak Aris, terima kasih. Dan kepada Bu Asis juga terima kasih. Semoga pelaksanaan coaching ini dapat dikembangkan lagi, baik kepada murid maupun sesama rekan guru ya. Mungkin di sekolah nanti ada permasalahan-permasalahan yang dapat diselesaikan dengan teknik coaching ini, coaching Tirta ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Mantap, jos sekali. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, nanti kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Saya di sini Aris Dawat sebagai observer, kemudian Bu Asik sebagai coach, dan Bu Dini sebagai coach. Nanti silahkan selama 20 menit ke depan kita melakukan kegiatan coaching. Tapi sebelum itu, saya sebagai observer akan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada coach berkaitan dengan keterampilan yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching pada kesempatan hari ini. Kira-kira Bu Asik, keterampilan apa yang ingin dikembangkan pada coaching hari ini? Oke, baik Pak Aris. Keterampilan yang ingin saya kembangkan yakni dalam hal mendengar aktif, Pak Aris. Dengan Itu. tim, kira-kira dari Bu Asik sendiri caranya bagaimana untuk bisa mendengarkan aktif dalam kegiatan coaching pada kesempatan hari ini? Oke. Mungkin yang harus saya lakukan nanti sebagai coach, saya tentunya tidak banyak bicara ya, tidak banyak pertanyaan yang mungkin dapat membingungkan coach. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu bersifat tematik saja dan saya tidak saya menahan diri untuk tidak memberikan solusi kepada coach. Dan yang jelas saya harus fokus terhadap permasalahan yang coach sampaikan kepada coach, begitu Pak Aris. Iya, baik sekali Bu Asih. Bu Asih sudah tahu caranya agar kegiatan coaching dalam hal mendengarkan aktif bisa terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira menurut Bu Asih, coaching yang 20 menit kita akan laksanakan ini, ukuran atau kriteria keberhasilannya bagaimana ya Bu Asih ya? Ya, kalau menurut saya dari nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan sebagai seorang coach itu nanti pertanyaannya itu bebas dari judgement, Pak. Saya menahan diri untuk tidak menghakimi dari coach tersebut dan yang jelas saya harus siap melayani dari apa yang disampaikan oleh coach sehingga coach nanti dapat mengembangkan potensinya sendiri sehingga dapat menemukan solusi terbaik terhadap masalahnya. Begitu Pak Aris. Iya, sangat luar biasa Bu Asih. Nanti silakan Bu Asih berperan semaksimal mungkin sebagai coach dan Bu Dini berperan semaksimal mungkin sebagai coach. Nanti selama 20 menit. Nanti setelah itu kita akan melakukan kegiatan refleksi pada kegiatan pasca coaching. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan hal apa saja yang sudah dilakukan pada coaching ini. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum, selamat sore Bu Asih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dini. Bagaimana kabarnya Bu Asih? Alhamdulillah, walaupun mendung mau hujan, tetap semangat Bu Dini ini. Nggih. Cuacanya syahdu. Lagi selam mboten Bu Asih? Ya, insya Allah ini Mbak, Bu Dini. Insya Allah Bu Dini untuk sore hari ini longgar ini. Ada apa Bu Dini? Ya, ini Ada mau yang bisa saya cerita-cerita ini Bu bantu? Asih. Ya, baik Bu Dini siap menjadi pendengar yang baik dan kalau bisa nanti sedikit membantu ya Bu Dini ya. Kira-kira Bu Dini mau bercerita tentang hal apa ini? Begini Bu Asih, saya akan bercerita terkait apa yang saya rasakan minggu-minggu ini kaitannya penugasan saya sebagai seorang guru Bu Asih. Saya ini mengajar kelas 5 Bu Asih, kelas 5. Kurang lebih 2 minggu ini saya mengobservasi murid saya, kok akhir-akhir ini semangat dan minat belajarnya itu berkurang. Nah, dari permasalahan tersebut saya menggali diri saya, aduh ada yang salah tidak ya terkait dengan pembelajaran saya? Atau hal-hal apa yang harus saya tingkatkan berkaitan dengan permasalahan tersebut. Jadi di sini saya ingin bercerita terkait permasalahan proses pembelajaran berkaitan dengan murid saya ini, minat dan motivasinya kok fluktuatif seperti itu Bu Asih. Baik, baik Bu Dini. Jadi menurut Bu Dini, kira-kira yang Bu Dini harapkan dari obrolan sore kita hari ini apa Bu Dini? Ya, saya harap tujuan dari percakapan atau obrolan kita hari ini saya bisa menemukan eh, apa saja hal apa saja yang menjadi faktor dari murid saya ini memiliki minat dan motivasinya ini berkurang itu karena apa. Kemudian yang kedua, harapan saya bisa menggali eh, apa namanya solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Apakah nanti dari medianya atau dari model pembelajarannya seperti itu Bu Asih. Oke, baik Bu Dini. Kalau menurut Bu Dini sendiri ini, Ya. Bu Dini bisa memberikan penilaian terhadap Bu Dini sendiri ya. Baik dari level 1 sampai dengan 10, Aduh, kira-kira menilai. Bu Dini berada pada angka berapa ini Bu Dini? Ya, karena masih dalam ini kan meskipun sudah menjadi seorang guru kurang lebih dari tahun 2016 Bu Asih. Saya saat itu menjadi GTT di SD Negeri Pleret Lor. Kemudian saya diamanahi lagi mulai dari tahun 2019 di SD Negeri Selo Bu Asih. Nah, ini masih dalam terus dan terus belajar menjadi seorang guru yang baik yang bisa diidamkan murid. Nah, ini saya rasa saya berada dalam level 7, Bu Asih. Ya, level 7 Bu Dini? Iya, Ya, mengapa kalau tidak level 10 saja Bu Dini ini? aduh. Ya, Ya, saya rasa selama ini masih ada beberapa hal yang kurang ya, Bu Asih. Saya merasa diri saya ini eh, ketika pembelajaran ini kemarin terutama yang 2 minggu terakhir ini kok masih ada murid yang kurang semangat, terutama saat setelah pelajaran PJOK. Nah, pelajaran PJOK kan kaitannya dengan fisik seperti itu. Kalau masuk dalam pembelajaran saya tematik itu anak-anak sudah down dulu minatnya. Nah, ini menjadi PR saya begitu Bu Asih. Kalau bisa harapannya baik pelajaran PJOK maupun pelajarannya nanti yang saya ampu ini tetap anak-anak memiliki minat dan semangat yang tetap konsisten seperti itu Bu Asih. Jadi ini baik, maka dari itu saya masih nilainya masih 7 seperti itu Bu Asih. baik. Nah, kira-kira menurut Bu Dini, hal-hal yang sudah dilakukan selama ini apa saja Bu Dini? Kalau selama ini saya mencoba yang pernah saya lakukan kalau setelah pembelajaran PJOK agar anak-anak ini tidak boring, tidak bosan, ini saya pernah mencoba memperlihatkan video pembelajaran Bu Asih. Akan tetapi video pembelajaran ini menurut saya belum optimal pelaksanaannya Bu Asih. Nah, ini
masih saya gali bagaimana ya caranya agar anak-anak ini tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, berarti Bu Dini sudah mungkin menerapkan pembelajaran dengan video yang variatif begitu ya Bu Dini, Ya, tetapi minat anak-anak masih saja naik turun begitu ya. ya. Mungkin di awal Oke. ini senang Bu Asih pertama kali ya, tapi kalau nanti di menit-menit kalau misalnya videonya itu saja, kemudian kalau tekniknya dari minggu ke minggu video pembelajaran terus, nah itu tuh tingkat apa ya, tingkat antusiasme murid itu tidak se-wow di awal seperti itu Bu Asih. Nah ini saya masih mencari ini bagaimana solusinya Bu Asih. Baik, tadi sebelumnya Panjenengan menyampaikan bahwa penilaian terhadap diri Panjenengan itu masih pada angka 7 ya tadi ya. Ya, Tapi saya optimis kok ini Bu Dini tetap bisa meningkatkannya. Nah, kira-kira untuk mencapai level 10 ya, bisa ya aduh, Bu Dini ya? sempurna ya. Bisa mencapai itu ya. Nah, Aduh, ya Bismillah Bu kira-kira Asih. menurut Bu Dini, ide atau gagasan apa yang bisa nanti menaikkan tadi level dari 7 tadi sampai dengan 10 menjadi level maksimal? Apa Bu Dini kira-kira? Baik Bu Asih, kondisinya ini murid saya kan berarti saya lihat-lihat minatnya itu berbeda-beda. Jadi karakteristik murid saya ini unik Bu Asih. Ada yang sukanya itu video atau yang lebih ke audiovisual seperti itu. Kemudian ada yang minatnya itu aktif bergerak seperti itu, atau bisa dikatakan minat belajarnya ini kinestetik. Nah, kemudian saya mencari referensi-referensi, ternyata sudah mempelajari modul di CGP itu ada pembelajaran diferensiasi ya Bu Asih. Nah, ini ingin saya coba, saya terapkan, mungkin dapat menjadi solusi kaitannya dengan minat dan motivasi murid dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian cara yang lain kaitannya dengan motivasi ini juga bisa menerapkan teknik stop dulu mungkin ya Bu Asih, misalnya sudah jenuh saat pembelajaran PJOK, capek seperti itu, lelah. Nah, sebagai seorang guru jangan langsung ngedrill misalnya pembelajaran, memaksakan langsung pembelajaran. Mungkin di situ anak jenuh dulu atau capek. Nah, itu nanti percuma apa namanya, memperoleh ilmu dari kita. Nah, mungkin kita bisa menerapkan teknik stop dulu, memberikan ice breaking mungkin, atau hal-hal yang menyisipkan game seperti itu kalau kaitannya dengan minat belajar yang kinestetik. Jadi sebisa mungkin guru itu bisa mengemas pembelajaran yang menarik, kemudian yang variatif, dan tentunya berpihak pada murid. Seperti itu, Bu Asih. Lebih adaptif. Iya, oke. Luar biasa sekali yang jenengan sampaikan. Saya juga setuju sekali loh ini ya. Terkait untuk meningkatkan motivasi tadi dengan bermacam variasi media yang sudah panjenengan sampaikan. Kemudian teknik stop tadi ya. Teknik stop tadi saya yakin anak-anak juga akan merasakan hasil dari teknik stop tadi, mungkin akan lebih fresh kembali. Kemudian games tadi yang jenengan sampaikan juga luar biasa sekali, tentunya dapat meningkatkan motivasi maupun minat belajar siswa. Baik, dari yang sudah jenengan sampaikan tadi Bu Dini, kira-kira hambatan apa yang mungkin terjadi ketika jenengan itu menerapkan strategi-strategi yang jenengan sampaikan tadi? Hambatannya mungkin jika ada murid yang apa ya namanya, kurang bisa dikondisikan. Jadi ada beberapa murid yang tipe belajarnya kan tadi kinestetik. Jadi kalau misalnya hanya menerapkan salah satu teknik, jadi nanti mungkin ada beberapa murid yang kurang kondusif seperti itu Bu Asih. Jadi harapannya guru tidak hanya fokus pada salah satu teknik. Nah, nanti bisa dikombinasikan, disesuaikan dengan minat dan bakat murid. Seperti itu, Bu Asih. Oke, baik. Tadi mungkin hambatan yang jenengan sampaikan yaitu mungkin ada siswa yang kurang kurang kondusif ya. Ya. Jadi jenengan menerapkan
strategi-strategi tadi. Oke, selanjutnya tadi saya ingin mendengar sekali lagi Bu Dini terkait solusi tadi. Saya mendengar mungkin murid yang kurang kondusif tadi ya. Ya. Murid yang kurang kondusif tadi itu bisa dicontohkan ramai atau bagaimana Bu Dini itu di dalam Ya, kelas? ramainya itu maksudnya ramai yang justru mengganggu teman yang lainnya. Misalnya usil, seperti itu. Nanti misalnya si anak ini sebenarnya pinter Bu Asih, tapi karena dia merasa sudah selesai, sudah bisa, justru malah mengganggu teman-teman yang lain. Nah, solusinya kalau selama ini mungkin kalau misalnya ada siswa yang seperti itu, yang sudah selesai terus mengganggu teman yang lainnya, nah bisa melakukan tutor sebaya Bu Asih. Nah, justru nanti temannya itu yang sudah selesai bisa kita pantik. Nah, ini sebagai pengayaan dia bisa menjelaskan ke teman yang lainnya atau bisa diberikan kepenugasan yang mengembangkan potensinya. Misalnya si anak ini lebih senang dalam hal menggambar, misalnya materi siklus air seperti itu. Untuk pengayaannya bisa menggambar seperti itu Bu Asih. Oke, jadi terkait hambatan yang jenengan hadapi tadi, jenengan sudah menyampaikan terkait solusi ya. Solusi tadi mungkin agar anak-anak itu tidak ramai setelah mengerjakan, mungkin bisa diberikan pengayaan ataupun tutor sebaya. Begitu ya Bu Dini ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kira-kira rencana yang akan jenengan lakukan ini bagaimana Bu Dini? Ya, rencananya tentunya tadi ya saya harus mencari referensi-referensi lebih banyak lagi Bu Asih. Mungkin praktik-praktik baik yang pernah dilaksanakan oleh guru-guru lain bisa sharing-sharing dengan sesama rekan guru di sekolah, ataupun saya juga bisa belajar dari video-video pembelajaran kaitannya dengan teknik pembelajaran yang menarik, interaktif itu seperti apa. Itu rencana saya. Kemudian yang kedua, tentunya saya merencanakan atau mendesain pembelajaran yang inovatif, lebih inovatif, yang terus mengembangkan bagaimana caranya agar murid ini bisa memiliki motivasi dan minat belajar ini lebih konsisten. Jadi kuncinya di gurunya ini seperti apa. Seperti itu Bu Asih. Oke, saya sangat sependapat sekali Bu Dini. Ya, memang murid-murid sekarang ini berbeda dengan murid-murid yang dulu ya. Mereka menginginkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan begitu. Oke, nah selanjutnya Bu Dini kira-kira siapa saja yang perlu dilibatkan untuk rencana aksi panjenengan ini? Ya, tentunya karena di sekolah saya akan melibatkan kepala sekolah. Begitu, jadi nanti saya bisa menyampaikan rencana-rencana kaitannya pembelajaran saya di kelas. Nah, nanti kan harapannya dari bimbingan tersebut nanti kepala sekolah bisa menyampaikan beberapa hal saran, mungkin masukan kaitannya dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian selain kepala sekolah juga bisa dilakukan dengan rekan sesama guru. Jadi mungkin guru-guru yang lain itu lebih mengetahui karakteristik siswa-siswa saya. Jadi kan guru-guru sebelumnya pasti tahu ya, mungkin guru agama atau mungkin guru kelas 4 yang sebelumnya pernah mengajar kelas 3, kelas 2 dan seterusnya. Nah, ini mungkin beliau-beliau ini sudah pernah melaksanakan praktik apa dan cukup efektif. Nah, ini bisa saya terapkan seperti itu. ATM ya, Bu Asih. Ya, baik. Saya yakin juga Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah maupun rekan sejawat akan mendukung dari rencana yang akan jenengan lakukan. Semangat ya Bu Dini ya. Ya, Bu Asih. Luar biasa sekali Bu Dini. Nah, selanjutnya Bu Dini, menurut Bu Dini, ini indikator keberhasilan yang dicapai oleh Bu Dini, melihat anak-anaknya mungkin lebih berminat, lebih termotivasi lagi dalam pembelajaran yang Bu Dini, kira-kira indikatornya apa saja nih Bu Dini? Ya. Dari siswa-siswanya. Baik, kaitannya dengan motivasi, minat ini
indikator keberhasilannya tentunya murid itu yang pertama merasa senang, Ya. kemudian merindukan kehadiran seorang guru. Jadi nanti ketika masuk itu sudah sumringah, terus malah yang apa namanya meminta pelajaran itu mereka. Jadi mereka yang ayo Bu belajar. Nah itu harapan saya seperti itu, bukan guru yang harus memulai, tapi nanti dari muridnya ini memiliki komitmen yang tinggi untuk belajar. Jadi belajar itu merupakan kebutuhan dari murid, seperti itu. Kemudian indikator yang kedua tentunya pembelajarannya ini pembelajaran yang bisa berpihak pada murid, murid ini menjadi lebih nyaman, kemudian dapat, nah yang lebih penting yaitu dapat mengembangkan potensi murid ini Bu Asih sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi modalnya dari motivasi, dari minat, kemudian imbasnya yaitu dapat mengembangkan potensinya. Seperti itu Bu Asih. Oke, luar biasa sekali memang eh, eh, begitu ya Bu Dini ya. Jadi guru itu inginnya murid-murid itu menikmati pembelajarannya ya. Jadi tidak apa namanya tidak bosan ya. Kemudian sering apa namanya ya kalau kita itu sebagai seorang guru senang ya kalau dinantikan, ayo Bu Guru, segera masuk ke Iya. kelas. Berarti anak-anak itu motivasinya luar biasa. Oke, setuju sekali saya Bu Dini ya. Oke, selanjutnya Bu Dini, ini pertanyaan berikutnya ini yang ingin saya ketahui dari Bu Dini. Komitmen apa yang Bu Dini apa namanya ya? Komitmen dari rencana aksi yang Bu Dini laksanakan kira-kira apa ini? Untuk selanjutnya. Oke, tentunya selalu istiqomah ya Bu Asih. Hal ini yang cukup menjadi tantangan diri saya. Jadi kembali lagi karena saya perannya sebagai guru, jadi berkomitmen menjadi seorang guru yang dapat berpihak pada murid. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, berpihak pada murid. Kemudian bagaimana cara mendesain pembelajaran yang menyenangkan, tentunya dapat memotivasi murid untuk bisa mengembangkan dirinya. Seperti itu Bu Asih. Insya Allah, semoga ya Bu Asih, doakan ya Bu Asih. Oke, pokoknya saya selalu mendoakan semoga rencana-rencana yang sudah jenengan paparkan tadi semuanya berjalan dengan lancar. Saya sangat Amin. mendukung sekali dan semoga semuanya itu sesuai harapan ya Bu Dini ya. Oke, Amin. nah kira-kira rencana-rencana yang jenengan sampaikan tadi kira-kira pelaksanaannya ini mau dimulai kapan Bu Dini? Ya, karena ini libur ya Bu Asih ya. Libur Ya. sampai Minggu, tentunya insya Allah saya eh, akan saya lakukan minggu depan, dimulai dari perencanaan tentunya, perencanaan pembelajarannya ini seperti apa, pembelajaran diferensiasi yang mana, saya tentukan terlebih dahulu medianya yang digunakan seperti apa, teknik-tekniknya bagaimana. Nah, kemudian nanti akan saya konsultasikan kepada kepala sekolah, mungkin nanti mendapatkan saran, masukan. Nah, insya Allah kemudian saya implementasikan kepada murid-murid saya. Tentunya tidak lupa diakhiri dengan evaluasi baik refleksi dari murid saya sendiri. Jadi nanti pembelajarannya ini seperti apa, ingin apakah sudah baik atau belum, terus harapan murid ini ke depannya bagaimana, kemudian evaluasi juga dari kepala sekolah. Jadi harapannya pembelajarannya ini terus meningkat seperti itu Bu Asih, dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar murid. Oke, luar biasa sekali Bu Dini. Pokoknya saya mendukung penuh ya. Namanya istiqomah itu tidaklah mudah. Yang penting kita harus selalu ngecas semangat kita ya Bu Dini ya. Ya itu, Oke, charge. nah, iya betul sekali. Luar biasa sekali Bu Dini sudah apa namanya sharing sore hari ini terkait permasalahannya. Ternyata Bu Dini potensinya luar biasa. Ternyata setelah sharing tadi Bu Dini juga mampu menemukan solusi-solusi terkait dengan masalah-masalah yang Bu Dini hadapi. Baik, sekarang yang ingin saya tanyakan, ini terakhir Bu Dini, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan kegiatan coaching? Saya coachnya dan jenengan coachinya. Itu bagaimana Iya. perasaan sebagai coaching? Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih kepada Bu Asi. Setidaknya saya lebih plong. Unek-unek saya sudah saya sampaikan kepada coach. Nah,
Ini kan apalagi mau dipraktekkan minggu depan ya, ini sudah di-sharingkan ke jenengan, diri saya jadi lebih tenang. Kemudian tadi alhamdulillah ternyata saya bisa menemukan setidaknya ya sedikit-sedikit ada solusi. Nah, ini harapannya nanti saya akan laksanakan, saya implementasikan seperti itu Bu Asih. Terima kasih sekali Bu Asih yang sudah kersa mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu Dini, saya hanya hanya memantik panjenengan, ternyata jenengan luar biasa sekali dalam mengungkapkan, tidak malu-malu dan tidak rikuh-rikuh kalau istilahnya Jawa begitu. Oke, Bu Dini, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan lagi? Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan lagi? Sampun Bu Asih, sudah saya Baik. keluarkan semua. Oke. Pokoknya sukses selalu ya Bu Dini, tetap Amin. istiqomah menjadi guru yang hebat yang menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Semangat untuk kita semua ya. Saya juga semangat. 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 Oke. Baik. Terima kasih Bu Dini. Sama-sama. Ya, alhamdulillah kegiatan kucing pada kesempatan hari ini sudah berjalan dengan baik. Saya melihat tadi Bu Asih sebagai coach sudah melaksanakan perannya dengan sangat luar biasa. Kemudian Bu Dini sebagai coach juga sudah mencurahkan isi hatinya sehingga menemukan solusi pada kegiatan kucing tadi. Nah, pada kegiatan pasca observasi, saya di sini sebagai observer akan mengkonfirmasi terkait dengan beberapa hal yang tadi sudah dilakukan oleh Coach Bu Asih. Yang pertama, menurut Bu Asih, kira-kira pelaksanaan kucingnya tadi bagaimana Bu Asih? Oke. Baik Pak Aris, menurut saya untuk kegiatan coaching kita pada siang hari ini belum maksimal ya Pak, tetapi saya sudah berusaha karena memang ada banyak sekali gangguan ya, baik suasana di dekat rumah saya yang mungkin kurang kondusif dan mungkin juga nyambi, tapi tidak apa-apa Pak, saya tetap semangat begitu. Luar biasa. Menurut Bu Asih, kira-kira dari tadi hambatan yang dialami, kira-kira ke depan apa yang perlu diperbaiki dari kegiatan kucing ini, Bu Asih? Oke, ya untuk kedepannya agar meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi pada saat kegiatan coaching, mungkin saya harus mengkondisikan dulu, saya harus mencari tempat yang mungkin lebih kondusif ya Pak. Jadi saya bisa mendengarkan apa yang disampaikan coach dengan ibaratnya lebih fokus lah begitu ya. Terus mungkin nyambi ini juga membuat fokus saya juga agak pecah begitu Pak. Besok akan saya Gitu ya. kondisikan lebih baik lagi begitu Pak Aris. Dan pertanyaan selanjutnya, Bu Asih, kira-kira kalau kita ukur dengan menggunakan skala dari 1 sampai 10 tadi pelaksanaan kucingnya atau ketugasan Bu Asih sebagai coach kira-kira sudah berada di skala berapa antara 1 sampai 10? Nah, kalau menurut saya sendiri tuh nilainya pada angka 6 sampai 7 Pak Aris. Ya, Sampai karena 10. saya juga merasa tadi untuk coaching kita kali ini belum maksimal. Jadi 6 sampai 7 lah Pak, untuk 8 belum berani, belum pede begitu Pak Aris. Tapi kalau dari saya sendiri sebagai observer malah sepertinya bisa berada pada skala 9 atau 10 ini Bu Asih karena Bu Asih sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi mendengarkan aktif seperti yang di awal pra observasi Bu Asih lakukan. Tapi semoga dengan kegiatan pelaksanaan kucing ini nanti dan beberapa hambatan yang dilakukan oleh Bu Asih tadi dan Bu Dini, kedepannya kucing yang akan kita lakukan atau kita terapkan di siswa atau kepada teman-teman guru, teman-teman pejabat bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Begitu ya. Baik, terima kasih Amin. Pak Aris. Nah, tutup. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.